keluar dari orang kirim sampel pakan ke kita. Nah, terus sama admin dikodein kan kode sampelnya, proses itu, terus diterima nih sama tim laboratorium, terima sama saya. Kemudian saya timbang sampel ini sebanyak 25 gram. Catat yang butuh dicatat. Tapi kalau yang ingatannya kamu ingatnya, iya betul. Kamu tahu ingat nama saya. Tuh, nggak tahu ingat, nggak tahu ini ya. Saya jadi GR. Saya bisikin. Jadi nimbang pakan ini 25 gram. 25 gram. Nah, kemudian media yang pertama itu ini namanya BPW, buffer peptone water, BPW namanya. BPW. Nah, BPW-nya sebanyak 225 mili. 225 mili. Nah, 225. Kemudian yang 25 hasil setelah saya timbang itu masukkan ke sini ke BPW. Masuk ke BPW. Diinkubasi 1 hari 24 jam di suhu 37 derajat. Dah, cukup sampai situ. Dah ya. Berarti ini 1 hari nih nimbang dan masukkan ke BPW itu 1 hari. 1 hari kan. Diinkubasi 20 sampai 24 jam ke suhu 37 derajat Celcius 24 jam. Kemudian media selanjutnya yang digunakan yaitu ini MKTTN. Oh ya sorry, RPS yang belum diambil. MKTTN dan RVS. MKTTN dan RVS. Ya. MKTTN. Dia berwarna hijau gini, MKTTN. MKTTN dan RVS yang ini. Ya. Berarti hari kedua nih ya. Hari kedua dimasukkan ke MKTTN dan RVS. Dari sini yang sudah diinkubasi berapa banyak? 1 mili 1 mili ke 9 mili ke media apa? ke media MKTTN. MKTTN 1 mili atau 1000 mikroled kan? Ke RVS berapa? Sama Satunya benar, tapi satu apa? 1 mili 0,1 mili 100 mikron. Kalau yang ini ke MKTTN 1000 mikron atau 1 mili, ke RVS 0,1 mili atau 100 mikrolet. Dah dimasukkan dari sini disedot 1 mili, ini sedot 0,1 mili, sudah diinkubasi lagi. Nah, MKTTN dan RPS itu berapa mili? 10. Oh, 10. Ya, 1 mili. Yang MKTTN tadi berapa? 1 mili 1000 mikrolet. Yang RVS 0,1 mili 100 mikrolet. Terus diinkubasi. Berapa hari? 1 hari. Nah, MKTTN diinkubasi suhu 37 derajat. RVS di 35. Jadi 25 bukan 41,5. Nah, yang beda di situ tuh. Berarti yang tahap kedua nih dia ada beda nih. Karena yang pakai MKTTN di suhu 37, RVS 41,5. Diinkubasi lagi selama 24 jam. Dah, kan? Hari ketiga. Nah, hari ketiga. Berarti hari ketiga ya? Nah, dari sini masuk ke media selektif agar. Media selektif agar HE dan XLD. Tadi udah dapat materinya. HE dan XLD. Agar. Ya. Jadi media dibagi 2 untuk MKTTN dan RVS. Masing-masing media HE dan XLD. Jadi dibagi 2. Ya. HE sama XLD. Udah diinkubasi, ini diambil terus digoreng seperti biasa pakai ose. Osenya ose yang besar ya, yang 10 mikrolet tuh yang kan ada 2 tuh ose tuh yang kecil sama yang agak besar. Dia pakai yang besar, dimasukin MKTTN-nya.
MKTTN digores ke Media XLD agar. yang ada MKTTN-nya digores. Yang RVS sama di RVS. Yang ngurus mah RVS ini. gores. Kita mah kena itu. Ini yang XLD, yang HE sama. Yang HE sama. MKTTN RVS juga sama, dibagi dua aja. MKTTN digores, yang RVS digores. Udah digores, diinkubasi lagi 1 hari suhu 37 derajat lagi. Nah, setelah diinkubasi dapatlah hasilnya seperti ini. Bakterinya. Tuh, bakterinya. Iya. Tuh, karena koloninya dia kuning. Sebelumnya udah ada yang tahu belum koloni khas salmonella itu apa warna? Merah. Hitam. Oh, hitam. Terus ada lagi pink, merah jambu. Merah jambu. Iya kan? Hijau juga bisa ada yang termasuk salmonella juga. Jadi 3 itu, hitam, hijau, pink. Nah, itu koloni terduga. Namanya koloni terduga salmonella karena belum tentu yang hitam itu salmonella. Itu masih koloni terduga. Dah. Nah, ini contoh yang kontrol positif salmonella. Dia koloninya hitam kan, hijau. Iya. Oh, lihat. Bakteri salmonella. Itu siapa yang mau makan? Ini kontrol positif salmonella, memang salmonella. Iya. Kontrol positifnya. Nah, kalau ini Oh my god. hasil dari sampel pakan. Dia warnanya kuning kan, kuning. Tuh, tapi ada juga kan yang ada bintik hitamnya juga, hijau ya. Oh, berarti ada salmonellanya. Belum tentu kan, tadi saya bilang apa? Koloni terduga, masih terduga. Karena belum tentu yang hitam itu salmonella, yang pink itu karena masih ada pengujian selanjutnya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyain? Cukup. Ya, oke. Yang itu apa Pak? Sampelnya apa? Yang merah. Makan. Sama semua. Makan. Ini kan satu rangkaian nih. Bedanya agar itu apa? Jadi ini saya ini ya saya ilustrasiin ini satu sampel semua. Beda-beda Ya, kan? jadi kan tadi kalau yang digores ke sini ada 2 kan agarnya kan, HE dan XLD. Nah itu digores, HE XLD itu digoresi dari MKTTN dan RVS, makanya ini dibagi 2 sama saya kan. Jadi dia yang dari MKTTN ini dia tumbuh juga, yang dari RVS ini dia tumbuh juga. Itu ada bakterinya. Nah, ini contohnya tadi sudah, ini yang kontrol positif salmonella. Itu yang negatif. Nah ini juga Pak? mana? Yang salmonella. Ini yang ini? Ya. Ini Sama. kontrol. Bukan, itu buat sampel aja. Itu kontrol positif. Kontrol positif ini memang bakteri salmonellanya. Yang sengaja Jadi kita kalau memang setiap pengujian itu untuk pembanding dengan sampel yang dari luar, kita harus membuat kontrol positifnya. Itu tuh bukan Iya. bukan Bukan. bakterinya. Nah ini bakteri memang salmonella. Coba Mbak. Jadi nah, kalau ini hasil dari sampelnya Pakan. ini kan gitu. Benar-benar. Ini sudah nanti. Paham. Nah kemudian kita catat nih hasil dari HE dan XLD itu di buku. Dari yang MKTTN itu dia digores ke HE itu dia koloninya apa? Misalnya kuning, hijau, hitam atau apa dicatat di buku. Kemudian kita tandai dengan catatan koloni yang sudah ada di HE dan XLD-nya itu sudah murni dan tunggal. Ini kan sudah tunggal nih, kuning semua kan. Yang ini ada koloni tunggalnya. Nah, dia kuning. Kelihatan. Kalau ini masih campur dia kan, ada yang hitam dan bawahnya kuning. Jadi harus masih dimanjakan lagi, digores lagi. Itu. Setelah dari HEXLD, taruhlah misalnya saya ambil koloni ini, nih yang saya lingkari ini, kuning. Ini yang mau saya uji lanjut, yang kuning. Saya colek, saya gores ke media umum PCA, PSA, PCA. Berarti cuma dicolek gitu. Iya. Pakai itu. Iya, dikit aja. Nah,
saya tandain kan nih di sini. Di sini dia warna koloninya kuning. Oke, saya tulis kuning di sini. Kuning. Saya gores. Dapat hasilnya ini. Tuh. Nah, dari PCA sampai PCA dulu. Ada yang mau ditanyain? Tahapannya, alurnya ngerti ya? Ngerti ya? Nah, dari PCA. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya dari MKTTN dan RVS digores ke media HE dan XLD dia tidak tumbuh, pengujian stop sampai situ. Negatif, negatif, tidak ada indikasi bakteri salmonella di sampel ini. Ya, kalau dari sini sudah tumbuh karena ini media selektif salmonella seharusnya. Jadi yang tumbuh di sini itu seharusnya itu salmonella saja seharusnya. Tapi kan bakteri itu kan banyak ya, banyak cirinya, banyak kesamaan dengan bakteri lain, kemungkinan tumbuh yang salmonella juga bisa. Makanya kalau dia tidak tumbuh berarti pengujian stop di situ. Pengujian stop di situ berarti negatif untuk sampel ini. Nah, kalau dia tumbuh, dia terus lanjut ujinya sampai ke uji biokimia, bahkan kalau misalnya terindikasi bakteri salmonella dia maju sampai ke uji serologi. Serologi. Nah, tadi dapat di sini. Kita sampai sini. Lanjut ya. Ya, lanjut PCA. PCA warna koloninya kuning. Maju ke uji biokimia sekarang. Sini. Uji biokimia sini. Di uji biokimia itu kita pakai 4 media. Uji biokimia. Indol, tripton broth. Indol, broth itu namanya cair ya. Bukan apa-apa broth ya. Tripton broth. Terus ada lisin dekarboksilase LDC. Terus ada urea dan TSIA namanya TSIA. Bagus. Nah, caranya ambil dari koloni tunggal yang di sini, yang di PCA. Colek kan, saya colek, set, terus diinokulasikan ke sini. Enggak, untuk menghemat ose, jadi kita pakai 1 ose untuk 4 media ini. Buat 4 Untuk media. menghemat. Jadi cukup kita colek di sini, kita tempelkan osenya di pinggir kaca. Jadi tidak menyentuh Nanti, media. nanti Baru dikocok. kita ujuk, bisa ini kan. Nah, kita goyang-goyang sudah tercampur. Ini juga sama karena ini sama medianya cair. Itu yang Tempelkan di dinding sama ini. Terus kalau yang ini digores di bagian miringnya dia. Bagian miring. Ini kan ada bekas goresannya. Ya. Agar. Oh, itu agar. Agar ini. Cantik warnanya. Agar. Iya. Cantik ya. Pink. Nah, ini digores aja, digores silang. Nah, ini media urea. Nah, yang ini mana yang ini sama TSIA, cuma ini digores, kemudian ditusuk dalamnya. Tusuk kan ini ada 2 ya, ada 2 bagian ya, yang miring sama yang utuh bawah. Nah, yang miring itu digores, yang dalamnya itu ditusuk. Yang hitam. Ya, ditusuk ya. Ditusuk. Nah, setelah diinokulasikan, kemudian Diinkubasi selama 1 hari. Suhu 37. 37. Nah, 24 jam. Nah, setelah 24 jam, dapatlah hasil seperti ini. Nah, ini kalau yang kontrol positif, yang beneran salmonella. Jadi kalau tripton itu nanti dia dikasih preaksi, namanya preaksi Kovac, reagen lagi ditetesin. Aduh, maaf. Reaksi Kovac. Nah, kalau yang 3 tripton dikasih preaksi Kovac. Nah, kalau dia positif, dia jadi ada cincin merahnya gini nih. Itu yang sama. Wah. Bukan salmonella. Jadi
positif negatifnya media itu nanti terakhir kita baca satu-satu, kita interpretasi satu-satu. Jadi, nah ini contohnya aja ya, contoh indol. Ini indol yang negatif, dia kuning kan, tidak ada warna merahnya. Yang ini Positif. ada cincin merah. Nah, ini perbedaan antara positif dan negatif. Nah, terus media LDC. Dia kalau positif, ini positif negatifnya ya, bukan salmonella apa enggaknya ya. Kalau LDC-nya dia positif, berarti dia warnanya ungu, keruh. Ungu keruh. Kalau negatif, berarti dia kuning. Nah, kuning. Oke. Nah, terus media urea. Kalau dia negatif, dia tidak berubah warna. Ini. Tetap berubah warna. Kalau dia positif, dia berubah warna jadi cantik begini. Ada ungu-ungunya. Iya, ada pink-pink. Nah, Lebih bakteri. terus media TSIA. Iu. Nah, dia setelah digores yang bagian miringnya, ada yang berubah warna menjadi kuning, ada yang tetap jadi merah karena memang warna asalnya itu merah. Ya kan? Terus setelah ditusuk, ada yang berubah jadi warna kuning, ada yang berubah jadi hitam, ada yang tetap merah. Nah, ini setelah ditusuk, dia berubah jadi warna kuning. Terus setelah ditusuk, dia ada yang berwarna hitam. Ini juga ada yang berwarna hitam. Nah, ini nggak ada warna hitamnya kan? Iya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita baca kalau kenapa harus digores miring? Itu untuk membaca laktos sama sukrosanya. Jadi reaksi bakteri salmonella itu terhadap laktos sama sukrosanya. Itu untuk membaca itu. Kalau dia yang digores miring itu tidak berubah warna, tetap warna merah seperti ini, berarti dia negatif terhadap laktos dan sukrosa. Negatif. Tapi kalau setelah digores dia jadi kuning, berarti dia positif laktosa dan sukrosa. Terus digores samping sudah, ditusuk yang di bawah. Kalau dia berwarna kuning, berarti dia positif glukosa. Jadi untuk glukosa kalau yang positif yang bawah. Berarti bakteri tersebut itu positif glukosa. Kalau tidak berubah warna merah berarti negatif glukosa. Nah, sekarang kalau yang ada hitamnya berarti dia positif dengan H2S. H2S. Ini kan ada, dia udah ditusuk tapi nggak ada hitamnya kan? Jadi dia tidak memproduksi H2S. Berarti H2S-nya negatif. Yang ini positif. Setelah dapat hasil ini semua, ditulis di logbook misalnya ya, kan? Tulis laktos, sukros, glukos, H2S, gas, LDC, urea, indol. Nah, kan kita baca tuh positif, negatif tadi setelah kita baca. Nah, nanti setelah dapat hasil ini kita cari mana hasil dari ini yang cocok sesuai dengan bakteri salmonella. Ngerti nggak? Benar? Insya Allah. Nanti itu ada di SNI itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang sesuai dengan hasil uji biokimianya, ada yang tidak sesuai, berarti sudah itu negatif, bukan salmonella. Itu ya, cukup ya. Terus lanjut ke E. coli ya. E. coli. Nah, E. coli itu dia ada dua tipe sampel air sama sampel daging. Pernah dengar nggak daging ikan? Ya. Daging ikan. Ya, diuji kan ada E. coli-nya apa enggak. Nah, daging ikan. Nah, preparasinya itu berbeda. Kalau sampel air itu dia